Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pelokila Penjelajah ya. Jadi saya mau membagi tips bikin disinfektan ya. Tipsnya ini sih sebenarnya saya dapat dari brosur BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang bertanggung jawab terhadap krisis COVID-19 di Indonesia. Nah, mereka sering tuh bagi tips lewat lewat web, lewat SMS dan lain sebagainya. Nah, ada tips yang menarik yaitu bikin disinfektan ya. Daripada lu beli alkohol di apotik, padahal alkohol tuh lebih bagus buat para tenaga medis ya, karena mereka lebih butuh dibanding kita. Nah, mereka kemudian membagi tips sederhana di brosur kecil cara bikin disinfektan yang bisa kita pakai untuk membersihkan remote TV, gagang pintu ya, pintu masuk keluar, pintu kamar mandi, pintu dapur, pintu kamar. Nah, tipsnya itu gampang. Jadi lu siapin cuka putih ya. Ini saya salah beli, ini cuka putih tapi mahal. Ini yang mahal. Ada tuh yang mode yang di di botol tapi yang plastik itu murah. Lu beli itu. Terus lu siapin air gitu ya. Sama minyak esensial di brosur BNPB itu ada macam-macam pilihannya. Salah satunya minyak kayu putih, terus ada minyak minyak kayu putih, minyak serai, ada beberapa jenis, dan atau lu pakai jeruk nipis ya. Jadi bahan dasarnya air ya, cuka putih, minyak kayu putih. Kalau lu punya minyak esensial yang lain lu bisa pakai ya. Terus jeruk nipis. Kalau lu nggak punya minyak kayu putih, lu bisa pakai jeruk nipis aja. Tapi kalau lu punya minyak kayu putih, lu nggak perlu pakai jeruk nipis. Atau kalau lu punya dua-dua, lu bisa pakai dua-dua ya. Jadi ini cara bikin disinfektan dari BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang memimpin penanggulangan krisis COVID-19. Saya dapat brosurnya, jadi saya bagi tips ini ya dengan kita bikin bareng-bareng. Sama lu punya tempat kosong buat spray gitu ya, yang kayak gini. Ini asal muasalnya sih sebenarnya buat cairan setrika yang udah habis, saya nggak pakai lagi dan saya pakai buat ini. Jadi lu butuh cuka putih ini, lu campur nanti ya. Ntar kita buka dulu. Oke. Cuka putih ini mahal, ini 30.000. Lu beli itu yang 10 ribuan, yang 15.000 dari botol plastik itu di pasar, di di Indomaret, itu banyak ya. Nah, cuka putihnya ini setengah ya menurut brosur BNPB ya. Oke. Setengah cangkir kata dia itu ya. Lu masukin ke sini ya. Ups. Oke. Ini harus dilap nih karena ini cuka tuh asem. Asem tuh bisa merusak barang. Baunya bau asem. Oke. Terus lu kasih air ya. Oke. Airnya bisa setengah cangkir kayak tadi, atau lu bisa pakai satu cangkir ya, kayak gini ya. Ups. Kita pasin aja ya penuh ya. Nah, terus kita kasih ini minyak esensial ya. Jadi pilihannya bisa minyak kayu putih kayak gini. Ini udah lama saya beli. Biasa kayak saya travel itu saya beli, saya punya tas obat yang saya bawa. Nah, saya beli bawa minyak kayu putih, norit buat sakit perut dan lain-lain, buat antisipasi kalau sakit di tempat orang ya, kayak gitu ya. Terutama kalau travel ke luar negeri. Nah, saya bawa. Nah, ini udah saya nggak pernah pakai karena selama travel nggak pernah sakit yang butuh minyak kayu putih. Nah, sekarang kita pakai. Nah, menurut brosur BNPB itu kita pakai ya, itu 12 sampai 24 tetes ya. 2, 3, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke, kita pakai yang maksimum ya 24 tetes ya. Ini menurut brosur BNPB ya, bukan saya yang ngarang sendiri ya. Nah, jadi ini bisa teman-teman praktekin bikin di tempat masing-masing. Ntar lihat banget sih ini
Oke, kita kasih jeruk nipis ya. Ini harusnya disaring biar bijinya nggak masuk. Saya lupa nyiapin saringannya. Nggak apa-apa. Nah, ini buat disinfektan, buat kita bisa membersihkan virus dan bakteri dari gagang pintu, remote TV gitu ya. Apalagi handphone kita tuh juga harus dibersihkan sehari sekali ya. Karena itu dudukan toilet semuanya itu bisa kita bersihkan pakai ini ya. Murah meriah ya. Nah, ini udah jadi nih. Oke. Nggak mahal kan? Cuka putih, air putih, terus minyak esensial. Itu yang paling gampang sih, yang kita ketemu di lapangan tuh minyak kayu putih. Lu beli aja minyak kayu putih terus pakai itu aja ya. Atau jeruk nipis ya, karena saya punya dua-dua ya udah saya pakai dua-dua, tapi sebenarnya lu pakai satu aja udah bisa jadi disinfektan ya, yang disarankan oleh BNPB ya. Nah, ini disinfektan ini dikocok. Oke. Terus kita praktekin ya. Oke. Kita pakai buat bersihin. Nih, kita bersihin ya. Kita pakai buat bersihin remote. Oke. Lu tinggal pakai tisu ini. Terus nah, karena dia ngandung asam, kemungkinan asam itu yang membunuh virus. Saya belum tahu apakah ada penelitian ilmiah tentang ini, tapi karena ini dikeluarkan oleh lembaga pemerintah terpercaya, kita pakai aja ya. Daripada kita habisin beli alkohol di apotek hanya buat yang kayak gini-gini. Alkohol itu lebih dibutuhkan oleh para medis buat di rumah sakit, di puskesmas, di klinik ya. Terutama makin banyaknya korban COVID-19. Nah, biar alkohol itu buat mereka aja. Kita yang buat di rumah pakai yang gini-gini aja. Nah, lu bisa pakai tisu atau lu bisa pakai ini. Oke, lu bisa pakai kain yang kayak gini ya. Nih. Nah, buat lu bersihin tuh gagang pintu dan lain-lain ya. Atau biasa mereka jual tuh yang di pinggir-pinggir jalan. Kalau di Jakarta, kota-kota besar itu mereka jualan tuh. Jadi lu jangan semprot langsung kayak barangnya, nanti kalau air masuk malah kena, ini kan cairan ya, kalau masuk ke dalam kena itu kabel-kabel yang telanjang atau baterai malah jadi rusak deh ini. Nah, oke, kayak gitu ya. Jadi bahan dasarnya disinfektan di rumah itu cuka putih setengah cangkir atau setengah gelas kecil kayak gini. Air lu bisa pakai setengah atau pakai 1 gelas kayak gini. Terus minyak kayu putih atau jeruk nipis lu bisa pakai. Lu campur semua ke dalam sini, terus dikocok gini. Bisa pakai buat bersihin remote, bersihin handphone, bersihin gagang pintu, gagang kulkas dan lain sebagainya ya. Itu tips bikin disinfektan dari BNPB yang uji coba oleh Pelok Kilat Penjelajah. Demikian. Semoga semuanya sehat-sehat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.